Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marceweno SPD, mahasiswa dan guru tertentu 2025 dari Universitas Cendrawasih, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Nomor induk mahasiswa saya 202401615771. Saat ini saya bertugas sebagai guru kelas di SD YPKP Muria Kota Sorong yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Ini merupakan kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan. Video ini merupakan dokumentasi pembelajaran. Saya menggunakan pendekatan berdiferensiasi dalam proses mengajar. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, anak-anak. Sudah pada sarapan kah belum? Sudah. Oke, anak-anak, hari ini sebelum kita belajar PPKN, guru juga sekolah untuk menunjukkannya. Semua lipat tangan tutup mata. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tuhan Yesus, berkati kami. Haleluya, amin. Siap, gerak. Memberi salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu Guru. Pagi, anak-anak. Memberi salam kepada teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. 1, 2, 3. Shalom. Hari ini ada yang tidak masuk, kan? Ada yang tidak masuk. Ada yang tidak masuk, toh? Siapa yang tidak masuk? Musabah. Siapa lagi? Lucy. Terus ada lagi? Halep, kah? Siapa tadi? Musabah, Linces. Berarti 4 orang? Oke. Kenapa mereka? Sakit? Ya. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adilku sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adilku sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju. Oke, silakan duduk. Betul, masih semangat? Ibu guru minta semua berdiri lagi. Semangat, toh? Masih. Ya. Ibu mau kasih bukan?
konsentrasi sama tepuk apa? Tepuk konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar? Siap belajar? Masih fokus? Oke, guru masuk di tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah silakan. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini itu tentang simbol Pancasila. Simbol apa? Pancasila. Ini Bu Guru tampilkan materi Ibu Guru tentang simbol Pancasila. Oke. Nah, tulis di situ dulu PPKN. Ya, Guru terangkan sedikit dulu ya. Simbol Pancasila, perhatikan dulu. Sudah tulis PPKN kan? Sudah. Simbol Pancasila, pengertian simbol Pancasila. Kita harus tahu dulu pengertian dari simbol Pancasila. Simbol Pancasila adalah lambang atau tanda yang mewakili nilai dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Simbol-simbol ini digunakan untuk menggambarkan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Nanti itu ada videonya ya. Kamu tahu dulu. Simbol Pancasila adalah lambang atau tanda yang mewakili nilai-nilai dasar negara Indonesia. Itu Pancasila. Nah, Ibu Guru akan tampilkan video tentang simbol Pancasila. Kamu tolong perhatikan ya, supaya bisa Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Sudah tahu? Guru ulangi satu kali lagi ya, supaya kalian paham ya. Perhatikan lagi, ini yang terakhir ya, perhatikan. Perhatikan ya, perhatikan. Makna lambang Pancasila. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Indonesia adalah sebuah negara dengan wilayah yang luas. Dasar negara kita adalah Pancasila. Sementara, lambang dari negara kita adalah burung Garuda. Di tengah gambar burung Garuda ada 5 lambang Pancasila. Kelima lambang ini punya arti masing-masing dalam sila Pancasila. Cari tahu yuk. Bintang sebagai lambang sila pertama. Bintang emas diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan latar belakang berupa perisai warna hitam melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum semuanya ada. Rantai sebagai lambang sila kedua. Rantai ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Gambar rantai yang disusun dari gelang-gelang kecil ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu, baik itu laki-laki maupun perempuan.
Pohon beringin sebagai lambang sila ketiga. Pohon beringin punya akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini untuk tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menjalar kemana-mana. Nah, akar dari pohon beringin ini melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan, punya latar belakang budaya yang bermacam-macam. Banteng sebagai lambang sila keempat. Banteng menjadi lambang salah satu sila Pancasila karena banteng termasuk hewan sosial yang suka berkumpul. Hal itu sama seperti saat musyawarah, orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi. Padi dan kapas sebagai lambang sila kelima. Padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Nah, itu tadi makna 5 lambang Pancasila. Apakah teman-teman sudah hafal Pancasila? Oke, udah lihat dong? Kalau dia punya terakhir itu, duplikat terakhir itu ada bunyi Pancasila. Sila pertama sampai sila ke berapa? 5. Kelima, tak? Oke. Sila pertama, dia bunyi apa? Sila pertama bunyinya kedua, ketiga, kelima, itu harus diingat. Ulang. Yang pertama sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ulang lagi ya. Pertama, Tuhan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan ketiga, kesatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyinya sekarang simbolnya. Jadi bunyi sila pertama sampai sila kelima dia punya simbol-simbol ada sendiri ya. Simbol pertama apa, simbol kedua apa, ketiga apa, keempat apa, dan kelima apa. Pasti kalian harus tahu itu ya. Sila pertama yang bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya yang pertama itu apa? Bintang. Nah, yang kedua apa? Sila kedua, bunyi sila kedua. Bunyinya dulu. Kemanusiaan yang adil dan dia punya simbolnya apa? Nah, dia simbolnya apa? Rantai. Nah, simbol yang bunyi sila yang ketiga apa? Kesatuan Indonesia. Dia punya simbol apa? Pohon beringin. Bunyi sila keempat. Ya semua. Sila keempat bunyinya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya apa? Apa? Banteng kapas. Terus tinggal makan kapas. Tinggal padi di rumah panen kah belum kah? Yuk. Jadi kita next ke materi yang berikut. Makna simbol Pancasila. Perhatikan, tadi sudah kenal simbol-simbol, kan? Terus sekarang kita masuk di makna. Makna simbol-simbol Pancasila
Pancasila dari sila pertama sampai sila ke-5. Sila pertama bintang ada maknanya. Dia punya makna itu melambangkan kepercayaan dan keimanan kepada siapa? Kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak boleh percaya kepada patung-patung, tidak boleh percaya kepada pohon-pohon, tidak boleh percaya kepada. Yang berikut sila kedua, yaitu rantai. Rantai dia punya makna melambangkan persatuan dan kesatuan manusia serta pentingnya menghormati. Nah ini dulu kasih contoh, menghormati. Apakah kalian sudah menghormati sesama teman? Sudah. Yakin? Sudah. Yakin? Sudah. Yakin? Ingat ya, kita itu harus saling menghormati, baik sesama teman, baik orang tua di rumah, guru di sekolah, bahkan orang yang lebih tua. Nah, sila yang ketiga apa? Pohon beringin. Nah, maknanya melambangkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta kekuatan dan keteguhan. Nah, ini kita harus bersatu supaya apa? Supaya apa? Supaya kita kuat, merdeka, dilipat sandar ke belakang. Yang berikut sila keempat. Sila keempat ini merupakan apa simbol kepala? Bukan kepala manusia. Kepala apa? Banteng. Nah, kepala banteng. Maknanya melambangkan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. Nah, ada salah satu contoh yang guru harus kasih tahu kamu. Salah satu contoh untuk mengambil keputusan. Misalnya, dalam kelas ibu bilang, ibu guru mau pilih, ini tanpa musyawarah. Ada dua cara pemilihan ibu guru. Secara personal dan secara umum ya. Jadi biasanya kalau kita mau pilih sesuatu, kita harus musyawarah. Tapi ini ibu guru pilih. Iya. Lain halnya ibu guru sama-sama kita calon di koordinator. Yang sila terakhir, sila kelima, padi dan kapas. Maknanya melambangkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi apa? Seluruh rakyat Indonesia. Jadi contoh bahwa ibu guru kasih bagi makanan harus merata, tidak boleh satu-satu ya. Oke? Sudah dimengerti? Kalau guru bagi untuk satu orang, yang lain tidak, berarti itu namanya apa? Nah, nilai-nilai yang berikut ya, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Guru kasih contoh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu menghormati dan menjalankan agama dengan baik. Nah, di sini ada salah satu contoh cara apa? Berdoa. Nah, kalau kita itu masing-masing punya cara berdoa masing-masing dong. Ya? Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini menghormati dan menghargai hak asasi manusia. Ada salah satu contoh nih. Ada beberapa contoh. Ada yang bernyanyi, ada yang main wayang, ada yang menari, ada yang duduk sementara kerja dengan laptop. Itu merupakan hak apa? Hak orang itu. Berikut sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, dia contoh yang pertama itu ibu guru ambil menghormati dan menghargai perbedaan budaya
dan adat istiadat. Nah, di sini ada contoh. Kita harus menghargai agama dan budaya ini. Kita dong semangat. Hah? Semuanya berdiri. 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 Jadi ibu guru mau kasih tekal lagi. Masih semangat? Masih. Oh, semangat. Kurang kuat. Masih semangat? Masih. Kita tepuk-tepukan dulu ya. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap kah tidak nih kalian? Siap. Saya mau tes kamu dengan tepuk fokus. Masih ingat? Masih fokus? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, silakan. Kelompok 1. Guru pilih kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kita lihat apa yang mau dikerjakan, yaitu LKPD kelompok yang akan dibagikan. Tidak usah berbicara, perhatikan di sini. Guru bagi, jangan kerja dulu, ada apa-apa dari guru ya. Dengar dulu arahan dari guru. Tugas kalian LKPD kelompok ini, kita ada gambar-gambar nih. Di sini ada gambar, duduk aja, duduk. Duduk saja, perhatikan. Ini ada gambar-gambar nih. Gambar-gambar ini adalah merupakan simbol. Simbol-simbol ini fungsinya kamu tempel di bagian yang ini. Yang tabel yang kosong ini ya, yang kolom yang kosong ini. Perhatikan di sini dulu, perhatikan. Perhatikan di sini. Supaya kita tahu, kalian tahu simbol yang pertama apa, simbol kedua apa, tiga apa, empat apa. Bisa? Bisa? Oke. Bisa dimengerti? Silakan. Aku panggil ajak nama kelompok ini semuanya maju. Mana kelompok 3? Maju semuanya. Kelompok 3 maju. Baca soalnya, kemudian bilang simbolnya, simbol pertama sampai yang ada simbol. Oke, baca dulu soalnya. Bintang itu simbol ke berapa? Simbol ke? Nah, yang berikut rantai 2. Pohon beringin 3. kepala banteng. Terus yang terakhir itu padi dan kapas. Betul apa salah teman-teman? Betul apa salah teman-teman? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. 1 nilainya 100. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2 nilainya juga 100. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3 nilainya juga 100. Oke? Berarti sudah memiliki. Sudah lihat hasilnya? Dari semua materi yang tadi Ibu Guru sampaikan, Ibu Guru mau bertanya dulu.
Keputaran materi tadi ya. Apakah masih ingat? Ada yang nama Alex, tak? Ya. Okam mana Okam? Nah, Okam, dengar pertanyaannya. Apa nama burung yang menjadi simbol Pancasila? Burung gagak. Betul apa salah? Tangan dulu untuk Okam. Ada yang nama Sepila. Oke, baik. Sepila, dengar pertanyaannya. Apa arti dari bintang pada simbol Pancasila? Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Oke, betul apa salah? Betul sekali. Adakah yang nama Stefani? Oke, Stefani dengar ya, ada pertanyaan untuk kamu. Mengapa rantai pada simbol Pancasila memiliki arti penting? Karena melambangkan sila-sila yaitu persatuan Indonesia. Betul apa salah? Semua sudah mengerti atau belum? Sudah mengerti atau belum? Jadi dari penjelasan ibu guru dari awal sampai akhir itu kalian sudah mengerti atau belum? Sudah kembali, oke? Jadi jangan lupa. Kesimpulannya kamu harus belajar di rumah. Jangan sampai lupa. Itu sangat penting. Jadi kalau kamu tidak belajar tentang materi yang tadi guru sampaikan tentang semua Pancasila, tentang apa lagi? Nilai-nilai Pancasila, tentang apa lagi tadi? Makna dari sila Pancasila, berarti kamu tidak akan mengerti, kan? Jadi guru yakin kamu pasti pulang belajar. Dan kesimpulan materi yang guru ajarkan, simbol Pancasila merupakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Rahel, simbol yang kedua itu simbolnya apa? Rantai. Betul? Betul. Kalau begitu tanya lagi. Bunyi ya, bukan simbol. Ingat, antara bunyi dan simbol itu berbeda. Bunyi sila pertama sekali apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Mantap. Diingat lagi ya. Tepuk tangan untuk semua dulu. Oke, sampai di sini ibu punya materi sebelum ibu tutup materinya. Okam pimpin doa penutup. Doa penutup ya. Semua siap, lipat tangan. Ayo dua tangan di depan, dua tangan di samping, dilipat. Sambil tutup mata. Dengan Tuhan Yesus, kami mau pulang. Tadi tidak tahu amin. Semuanya ikhlas bersalam. Kembali salam kepada Ibu Guru. Selamat siang Ibu Guru. Yang semuanya Kembali salam kepada teman-teman. Selamat siang teman-teman. 1, 2, 3. Shalom. Shalom, silakan duduk. Dulu nanti panggil satu-satu baru saling dan keluar ya. Perempuan duluan, mana perempuan? Perempuan duluan.